Karena masih punya stok pisang di rumah dan aku bingung mau bikin apa, akhirnya aku bikin bolu pisang panggang. Ini cuma 4 telur, tapi hasilnya gembul banget. Dengan bahan yang ekonomis, cara pembuatannya gampang, ini bisa menghasilkan bolu pisang yang empuk sekali, teksturnya lembut, sangat enak. Yuk kita buat sama-sama. Pertama kita campurkan dulu semua bahan kering, ada 250 gram tepung terigu, lalu tambahkan tepung maizena, 25 gram susu bubuk, masukkan baking soda, baking powder. Nah, semua bahan ini kita ayak dulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Nah, bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu ya. Kalau udah tercampur seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Sekarang siapkan buah pisang, boleh pakai apa aja, yang penting pisangnya udah mateng. Ini aku pakai 250 gram, nah haluskan menggunakan garpu aja. Masih ada teksturnya seperti ini ya, nggak halus banget. Sekarang kita siapkan 4 butir telur, lalu tambahkan 150 gram gula pasir. Pastikan telurnya udah suhu ruang, lalu tambahkan dengan 1 sendok TSP, boleh ganti ovalet atau TBM. Kemudian masukkan 1 sendok teh vanilla essence. Nah, semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang paling rendah dulu. Kalau udah tercampur, kita naikkan speednya jadi yang paling tinggi, kurang lebih 8-10 menit atau sampai mengembang, kental dan putih berjejak. Jadi buat berapa lama nge-mixer ini bisa berbeda, tergantung kecepatan mixer masing-masing. Nah, dan adonan yang sudah mengembang, putih kental berjejak hasilnya tuh kurang lebih seperti ini. Saat kita angkat, adonan tidak mudah turun ya teman-teman, sudah kaku. Selanjutnya kita masukkan buah pisang yang udah dihaluskan tadi. Nah ini tuh pisangnya aku halusin lagi ya teman-teman, supaya teksturnya lebih lembut. Kemudian mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur. Sekarang kita masukkan bahan kering secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya. Nah ini aku masukkan sebagian dulu, lanjut kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Dan sebelum di mixer teman-teman bisa aduk dulu supaya bahan keringnya tidak berhamburan. Ini cukup di mixer sebentar aja. Kalau udah rata, sekarang kita masukkan bahan terakhir 150 ml minyak atau sekitar 15 sendok makan. Nah ini kita lanjut kembali, mixer sampai tercampur rata. Dan hasilnya seperti ini, sudah rata. Kemudian matikan mixer. Dan ini kita lanjutkan aduk menggunakan spatula ya, sambil dirapikan bagian pinggirnya. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah supaya nanti hasil kuenya tidak bantat. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam loyang. Ini tuh loyangnya udah aku olesi lebih dulu ya, menggunakan Karlo instan. Kalau nggak ada, teman-teman juga bisa pakai margarin. Setelah itu ini kita ratakan menggunakan tusuk sate, boleh juga pakai sumpit bebas. Dan sebelum dipanggang, kita hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, terakhir aku kasih lagi buah pisang sebagai topping di atasnya. Buah pisangnya dipotong tipis-tipis banget ya teman-teman, supaya tidak tenggelam.
Sudah jadi, siap untuk dipanggang. Untuk oven yang digunakan, kalian panaskan lebih dulu ya, sekitar 10 menit sebelumnya sampai suhunya stabil. Nah, ini ovennya udah aku panaskan lebih dulu. Kalau udah, sekarang kita masukkan loyang berisi adonan. Aku bakalan panggang di suhu 150 derajat, api atas bawah selama 55 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini dia hasil bolu pisangnya udah mateng. Wah, ini baunya harum, enak banget. Nah, ini aku langsung keluarkan dari loyang. Dari 4 telur, tapi hasil bolunya gembul banget dan cukup besar. Kalau udah dingin, tinggal dipotong-potong. Ditunggu dingin supaya saat dipotong tidak beremah ya bolunya. Nah, ini dia potongan bolu pisangnya. Dari seratnya aja kelihatan ini pori-porinya cakep banget. Jadi teksturnya akan lembut dan empuk sekali. Bau pisangnya ini beneran enak banget, bikin harum satu ruangan. Dan ini gak bantet sama sekali ya teman-teman. Enak banget buat temen ngeteh ataupun temen ngopi. Bolu pisangnya enak banget, legit, ditambah teksturnya lembut, bikin pengen lagi dan lagi. Cocok buat ide hidangan, buat sajian ataupun buat kue hantaran. Nah, itu dia resep hari ini. Selamat mencoba di rumah. Kita ketemu lagi di resep-resep berikutnya. Makasih.